Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Masak yang becus dong, malu-maluin aja masakanmu itu. Hambar kayak hidupmu. Teriakan Mbak Rini menggema di ruang tamu, membuat semua teman arisannya seketika menatapku dengan pandangan merendahkan. Tanganku gemetar menahan nampan berisi tumpukan piring kotor berminyak yang diapaksa aku kumpulkan sejak pagi buta. Di mata kakak iparku yang gengsian ini, aku cuma dianggap benalu pengangguran yang bisanya cuma numpang makan di rumah mertua. Lihat tuh, cibirnya sambil menunjuk wajahku. Punya adik ipar, bisanya cuma ngabisin nasi. Disuruh bikin soto buat tamu aja, rasanya kayak air cucian piring. Dadaku sesak menahan amarah. Padahal dia nggak sadar kalau soto yang dia hina itu pakai resep rahasia cateringku yang omsetnya ratusan juta. Dia pikir dia bisa terus-terusan menginjak harga diriku demi terlihat wah di depan geng sosialitanya. Tapi dia salah besar, karena satu suapan dari ketua arisan hari ini bakal membongkar siapa sebenarnya si pembantu yang dia hina ini. Busa sabun cuci piring yang perih di tangan rasanya belum seberapa dibandingkan panasnya kupingku mendengar gelak tawa dari ruang tengah. Di dapur sempit yang pengap ini, keringatku bercucuran, membasahi kaos oblong lusuh yang sudah 3 hari ini kupakai. Sementara tumpukan piring kotor bekas sarapan, makan siang, sampai persiapan arisan menggunung di hadapanku, seolah tak ada habisnya. Suara denting piring beradu dengan gelas kaca terdengar nyaring, tapi tetap kalah bising dengan suara cempreng Mbak Rini yang lagi sibuk pamer tas baru ke teman-teman sosialitanya di ruang tamu. Rasanya miris banget. Di rumah orang tuaku sendiri, aku malah diperlakukan kayak jongos yang gak punya harga diri. Cuma karena aku memilih pulang kampung dengan tampilan sederhana, tanpa memamerkan mobil atau barang branded. Belum sempat aku menarik napas panjang buat ngilangin pegel di pinggang, suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar mendekat ke arah dapur, diikuti aroma parfum yang menusuk hidung. Mbak Rini muncul di ambang pintu. Wajahnya yang cantik dengan make up tebal itu terlihat masam begitu melihat tumpukan piring yang belum selesai kubilas. Dengan gamis mentereng yang penuh payet dan perhiasan emas yang bergemerincing di pergelangan tangannya, dia berkacak pinggang sambil menatapku jijik. Seolah-olah aku ini kotoran yang nempel di lantai mahalnya. Heh, Mas, kamu itu kerjanya lelet banget sih. Tamu-tamu sebentar lagi mau makan. Masa piring buat kue belum siap? Dasar pengangguran. Dikasih tumpangan hidup malah males-malesan. Hardiknya tanpa perasaan. Matanya melotot tajam seakan mau menelan aku bulat-bulat. Aku cuma bisa menunduk, menahan gejolak emosi yang sudah sampai di ubun-ubun sambil terus menggosok spons ke piring keramik. Padahal dia nggak tahu kalau pengangguran yang dia hina ini sebenarnya baru saja menolak pesanan catering untuk acara pernikahan anak wali kota, karena ingin istirahat sejenak di rumah orang tua. Ponselku di saku celana terus-terusan bergetar, notifikasi masuk dari manajer operasional Rasa Nusantara Catering, bisnisku yang sudah punya 5 cabang di Jakarta yang melaporkan omset harian yang tembus angka puluhan juta rupiah. Tapi ya sudahlah, aku sudah janji sama ibu buat gak bikin ribut dan tetap rendah hati. Biarlah Mbak Rini dengan segala kesombongannya itu merasa di atas angin dulu, karena percuma juga menjelaskan kesuksesan pada orang yang cuma menilai buku dari sampulnya. Sotonya udah kamu angetin belum? Tanya Mbak Rini lagi. Kali ini nadanya lebih tinggi, sambil menunjuk panci besar di atas kompor. Gara-gara pelit dan gak mau keluar modal buat pesan makanan catering, ironisnya dia gak tahu kalau catering langganan pejabat yang sering dia bicarakan itu punyaku, dia memaksaku masak soto ayam buat 30 orang anggota arisannya. Dia pikir karena aku sering di dapur, aku cuma bisa masak ala kadarnya. Padahal resep soto yang aku buat ini adalah resep legendaris yang bikin restoran utamaku dapat bintang 5 di aplikasi review makanan. Udah Mbak, tinggal nunggu mendidih sebentar lagi. Jawabku singkat, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar, biar nggak memancing keributan yang lebih besar.
Suara klakson mobil dan motor mulai ramai di depan rumah, menandakan rombongan ibu-ibu arisan hits sudah mulai berdatangan. Dari balik tirai dapur yang sedikit tersibak, aku bisa melihat mereka turun dengan dandanan heboh, saling cipika-cipiki sambil memamerkan outfit hari ini. Mbak Rini langsung berlari kecil menyambut mereka. Wajah judesnya tadi berubah 180 derajat jadi senyum manis yang dibuat-buat. Persis kayak topeng yang sering dipakai antagonis di sinetron yang sering ibu tonton. Hatiku mencelos melihat ibu yang cuma bisa duduk diam di pojokan teras. Nggak terlalu dianggap oleh menantunya sendiri yang sibuk cari muka di depan teman-temannya. Padahal rumah ini, tanah ini, semuanya hasil jerih payah bapak dan ibu dulu. Jeng Rini, wangi banget masakannya. Pesan catering di mana nih? Tumben gak bau masakan rumahan biasa. Celetuk salah satu tamu yang suaranya melengking sampai ke dapur. Jantungku berdegup kencang. Ada sedikit rasa bangga karena aroma rempah rahasiaku memang gak bisa bohong. Wangi serai dan daun jeruknya pasti sudah memenuhi seluruh ruangan. Tapi bukannya mengakui kalau itu masakanku, aku malah mendengar Mbak Rini tertawarnya. Bisa aja, Jeng. Ini aku pesan khusus loh dari catering premium, mahal banget. Tapi demi kalian ya aku rela deh keluar uang lebih, biar kita makannya puas. Bohongnya lancar banget, tanpa kedip. Padahal bahan-bahannya dia beli di pasar subuh tadi, dengan nawar sadis ke tukang sayur sampai si pedagang geleng-geleng kepala. Karena piring kue sudah siap, aku terpaksa keluar dari persembunyianku di dapur untuk mengantar nampan berisi gorengan dan kerupuk ke ruang tengah. Begitu aku melangkah masuk, suasana yang tadinya riuh mendadak hening beberapa detik. Puluhan pasang mata tertuju padaku yang cuma pakai kaos oblong dan celana pendek selutut. Loh, Rin, ini siapa? Ganteng banget. Kayak aktor Korea loh, tapi kok? Bisik seorang ibu-ibu berhijab ungu sambil menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan heran. Aku tersenyum canggung, baru mau membuka mulut untuk memperkenalkan diri sebagai adik kandung suami Mbak Rini, tapi suara kakak iparku itu langsung memotong dengan cepat dan tajam. Oh itu! Mbak Rini mengibaskan tangannya di depan muka seolah mengusir lalat. Wajahnya terlihat panik takut citranya rusak. Itu cuma adik ipar aku. Biasalah, lagi numpang hidup di sini gara-gara di kota nggak dapat kerjaan. Maklum lulusan sarjana tapi nasibnya kurang mujur. Jadi ya gitu deh, aku berdayakan aja buat bantu-bantu di rumah, daripada nganggur. Kata-katanya itu rasanya kayak sembilu yang mengiris hati. Diucapkan dengan enteng di depan orang banyak tanpa memikirkan perasaanku sedikit pun. Aku mengepalkan tangan erat-erat di samping nampan, menahan diri untuk tidak melempar kerupuk ini ke wajahnya. Tapi kesabaranku benar-benar diuji saat dia melanjutkan. Mas, jangan bengong aja dong. Sana ambilin sotonya sekarang. Awas jangan sampai tumpah, mahal itu. Aroma kuah soto yang mengepul dari panci besar di tengah meja makan benar-benar menyihir ruangan. Uap panas yang membawa wangi kaldu ayam kampung asli, perpaduan bawang putih goreng, dan rempah rahasia keluargaku sukses membungkam celotehan ibu-ibu arisan yang tadinya sibuk pamer tas branded. Aku berdiri di pojokan ruangan, memeluk nampan kosong dengan punggung bersandar pada tembok dingin, memperhatikan reaksi mereka satu persatu. Dalam hati, ada rasa puas yang membuncah, melihat mereka menyendok kuah itu dengan rakus. Bahkan ada yang sampai nambah 2 kali sebelum nasi di piringnya habis. Ini momen showtime buat masakanku, panggung sunyi di mana aku bisa membuktikan kualitas diri tanpa perlu koar-koar soal jabatan atau saldo rekening. Ya ampun Jeng Rini, ini sotonya enak banget loh sumpah. Seru Bu Hajah Mirna, ketua arisan yang lidahnya terkenal paling rewel sekompleks. Matanya sampai terpejam, menikmati suapan demi suapan. Kuahnya bening, tapi rasanya nendang banget. Gurihnya pas, nggak bikin enak. Beneran deh, ini catering mana? Aku mau pesen buat acara lamaran anakku bulan depan. Pujian itu langsung disambut anggukan setuju dari tamu-tamu lain. Suara denting sendok yang beradu dengan mangkuk semakin cepat, tanda mereka benar-benar menikmati hidangan yang, kata Mbak Rini, cuma masakan adik ipar pengangguran. Mendengar pujian bertubi-tubi itu, wajah Mbak Rini yang tadinya tegang perlahan rileks, tapi matanya tetap liar, mencari celah buat bohong. Dia mengibaskan rambut panjangnya dengan gaya sok elegan, lalu tersenyum manis yang jelas banget dipaksakan. Ibu bisa aja.
Iya dong, kan aku udah bilang ini catering langganan pejabat. Susah loh bookingnya, harus antre sebulan. Jawabnya dengan nada sombong yang bikin perutku mual. Dia menikmati pujian itu seolah-olah dia yang bangun subuh buat ngulek bumbu dan merebus ayam berjam-jam. Tangannya sibuk membetulkan letak gelang emasnya, gestur khas kalau dia lagi insecure atau menutupi sesuatu. Namanya apa Jeng cateringnya? Minta nomor WA-nya dong sekarang. Desak Bu Mirna sambil mengeluarkan HP mahal dari tasnya. Nah lo, mampus. Aku menahan tawa melihat keringat dingin mulai muncul di pelipis Barini yang tertutup lapisan bedak tebal. Dia gelagapan, matanya melirik panik ke arahku sepersekian detik sebelum kembali menatap tamunya. Aduh Bu Ketua, HP-ku lagi dicas di kamar atas. Nanti ya aku share di grup LA aja. Soalnya ini emang private chef gitu, nggak sebarangan terima order. Elaknya gelagapan. Alasannya makin nggak masuk akal, tapi dasar ibu-ibu sosialita yang gampang terbuai kata eksklusif, mereka cuma manggut-manggut percaya. Tiba-tiba, pandangan Mbak Rini jatuh ke arahku yang masih berdiri diam. Mungkin karena kesel nyaris ketahuan bohong, atau sekadar butuh pelampiasan karena gugup, dia langsung melotot tajam. "Heh, ngapain kamu bengong di situ kayak patung?" Bentaknya tiba-tiba, membuat beberapa tamu tersedak kaget. Suara lembutnya yang tadi dia pakai buat ngobrol sama Bu Mirna lenyap seketika, berganti dengan nada tinggi yang biasa dia pakai buat marahin tukang sayur. "Itu lihat, mangkuk kotor udah numpuk. Cepetan diberesin. Jangan bikin malu di depan tamu dong. Masa gitu aja harus disuruh?" Aku menarik nafas panjang, mencoba menelan gumpalan emosi yang nyangkut di tenggorokan. Dengan langkah berat, aku mendekati meja makan untuk mengambil piring-piring kotor. Saat tanganku menjangkau mangkuk di dekat Barini, dia sengaja menyenggol lenganku kasar, sampai sendok di atas piring jatuh berisik ke lantai. Prang! Suaranya nyaring banget di tengah keheningan, membuat semua mata kembali tertuju padaku dengan tatapan kasihan campur risih. Barini langsung berdiri, memanfaatkan momen ini buat menjatuhkan harga diriku lagi. "Ya ampun, kamu tuh bisa kerja nggak sih?" Teriaknya histeris. Padahal cuma sendok yang jatuh, bukan piring pecah. Dia menatapku seolah aku baru saja membakar rumahnya. "Udah numpang, makan gratis, kerjaan gampang gini aja nggak becus. Dasar tangan kasar, nggak pantas megang barang mahal." Caci makinya meluncur deras tanpa rem. Wajahku panas, bukan karena malu pada diriku sendiri, tapi malu melihat tingkah kakak iparku yang segitu teganya merendahkan keluarga sendiri demi terlihat superior. Aku membungkuk memungut sendok itu, merasakan tatapan merendahkan dari beberapa teman arisannya yang mulai ikut-ikutan berbisik sinis. Barini belum puas. Dia mengambil mangkuk sotonya sendiri, menyendok kuahnya, lalu tiba-tiba melepehkan kembali ke mangkuk dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat. "Ih, kok rasanya jadi aneh gini sih?" Dia menatapku dengan tuduhan yang gak masuk akal. "Pasti gara-gara kamu yang manasin tadi ya. Kamu kasih air keran ya biar kuahnya banyak. Masak yang becus dong, malu-maluin aja masakanmu itu, hambar kayak hidupmu." Kalimat itu keluar begitu saja, kontras banget sama pujian tamu lain tadi. Dia sengaja cari-cari kesalahan fatal buat memastikan posisiku tetap di bawah telapak kakinya. Tanpa sadar kalau fitnahannya itu justru bakal jadi bumerang yang mematikan. Hening. Benar-benar hening yang mencekam setelah kalimat hambar itu keluar dari mulut Mbak Rini. Aku masih mematung dengan tangan gemetar memegang nampan kotor. Rasanya darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Sakit banget sumpah. Bukan karena masakanku dibilang gak enak, aku tahu kualitas tanganku. Tapi karena teganya dia meludahi jerih payah adik iparnya sendiri di depan orang banyak, cuma buat menutupi gengsinya. Di pojok mata, aku melihat ibu yang duduk di teras belakang menyeka sudut matanya dengan ujung daster. Pasti dia dengar teriakan anaknya yang durhaka itu. Rasanya aku pengen lempar semua ini dan teriak siapa aku sebenarnya. Tapi aku ingat janjiku ke ibu buat gak bikin keributan di rumah peninggalan bapak ini. Tapi anehnya, gak ada satupun ibu-ibu arisan yang mengiyakan omongan Mbak Rini. Justru Bu Hajah Mirna, ketua arisan yang duduk paling depan, meletakkan sendoknya dengan keras ke mangkuk sampai berbunyi kling.
Dia menatap Mbak Rini dengan alis berkerut dalam. Ekspresinya bukan jijik sama makanan, tapi bingung sama yang punya rumah. "Hambar apanya sih Jeng Rini?" tembak Bu Mirna langsung. Suaranya tegas memotong ketegangan. "Lidahmu lagi bermasalah ya? Ini soto rasanya perfect loh. Gurihnya pas, bumbunya medok, malah lebih enak dari catering mahal yang biasa kita pesen buat rapat PKK kecamatan." Mbak Rini langsung pucat pasi, gelagapan kayak maling ketangkep basah. Dia nggak nyangka bakal disanggah sefrontal itu. Bu Hajah, mungkin itu kebetulan pas di mangkuk ibu dapet bumbunya. Punya saya tadi beneran hambar kok, kebanyakan air, maklumlah yang masakan." Dia melirik sinis ke arahku lagi, berusaha cari kambing hitam. Namanya juga tangan amatir, kadang enak kadang enggak konsisten gitu loh. Sumpah, jago banget dia ngeles, padahal soto itu dimasak di satu panci besar yang sama, mana mungkin rasanya beda-beda tiap mangkuk. Tiba-tiba, Jeng Titi, istri pejabat kelurahan yang terkenal hobi kulineran, berdiri dari kursinya, sambil membawa mangkuk sotonya mendekat ke cahaya lampu. Dia menyendok kuahnya, mengamatinya lekat-lekat, lalu mencium aromanya dalam-dalam. "Sebentar deh," gumamnya pelan, tapi cukup bikin satu ruangan penasaran. Mata Jeng Titi membelalak, seolah baru menemukan harta karun. Rasa ini, aroma koya udang campur bubuk kedelai sangrai ini, terus tekstur suwir ayamnya yang diasap dulu sebelum direbus. Jeng Titi menatap teman-temannya dengan wajah serius. "Aku kenal banget rasa ini. Ini bukan masakan rumahan biasa." Jantungku berdegup kencang. Lebih kencang dari saat nunggu pengumuman tender catering pemerintah. Jeng Titi ini langganan VVIP di cateringku. Dia yang paling sering pesan menu royal soto buat acara suaminya. Mampus. Kalau dia sadar, tamatlah sandiwara adik ipar pengangguran ini. Aku refleks memundurkan langkah, berusaha sembunyi di balik bayangan lemari hias norak milik Mbak Rini. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Takut, tapi juga ada rasa penasaran. Apa dia benar-benar bisa ngenalin signature dish buatanku? Cuma dari satu suapan. Ini persis banget sama menu andalan rasa Nusantara catering yang viral itu loh. Seru Jeng Titi histeris. Suaranya melengking bikin kaget. Iya kan? Kalian ingat nggak waktu acara pelantikan Pak Camat bulan lalu? Kita kan rebutan soto ini sampai habis ludes. Rasanya identik. Nggak salah lagi. Ini tuh soto asap royal yang harganya 75.000 seporsi itu. Mendengar nama cateringku disebut, suasana ruang tamu langsung riuh. Ibu-ibu yang lain langsung icip-icip lagi dengan antusias, mengangguk-angguk setuju sambil bergumam kagum. Mbak Rini yang tadinya mau minum sirup langsung tersedak. Apaan sih Jeng Titi? Potongnya panik. Wajahnya merah padam menahan malu dan gugup. Dia berdiri menghalangi Jeng Titi. Tangannya dikibas-kibaskan heboh. Ngawur ah. Masa catering viral di itu nyasar ke dapurku? Kan aku bilang ini masakan catering private kenalan aku. Bukan yang viral-viral gitu. Udah deh, jangan halu. Mungkin bumbunya aja yang mirip dikit di pasaran. Suaranya meninggi. Berusaha keras menutupi kebohongan yang mulai retak di mana-mana. Tapi Jeng Titi nggak mau kalah. Dia orangnya emang ngotot kalau soal fakta. Dia langsung merogoh tas Hermes KW-nya, mengeluarkan HP, dan membuka Instagram. Nih, lihat nih. Dia menyodorkan layar HP-nya ke tengah meja. Di situ terpampang foto close-up menu soto cateringku yang memang punya ciri khas garnis bawang goreng merah yang diiris memanjang, bukan kotak-kotak. Lihat bentuk bawang gorengnya. Lihat warna kuahnya yang kekuningan pekat. Sama persis kan sama yang di mangkuk kalian? Jeng Titi menoleh ke arahku yang masih berdiri kaku di pojokan. Tatapannya tajam menyelidik. Dan yang punya catering itu, kalau nggak salah chef muda yang ganteng itu kan? Siapa namanya? Chef Dimas? Nama Chef Dimas yang disebut Jeng Titi tadi menggantung di udara, membuat suasana ruang tamu mendadak beku. Semua mata kini tertuju padaku, si pembantu berkaos lusuh yang masih mematung di pojokan. Jantungku rasanya mau copot, tapi anehnya ada rasa lega yang menjalar perlahan. Mbak Rini tertawa garing, tawanya sumbang dan putus asa. Aduh Jeng Titi, halu kamu makin parah deh, cibirnya sambil mendorong bahuku kasar.
Lihat tuh tampangnya. Dekil, kucel, bau bawang. Masa iya chef terkenal? Ini tuh Dimas, adik ipar aku yang lulusan sarjana tapi nasibnya apes jadi pengangguran. Beda kasta kali sama chef viral itu. Hinaannya meluncur lancar. Seolah dia yakin banget aku nggak bakal berani ngelawan. Aku menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Mbak Rini yang penuh kebencian. Cukup sudah. Aku sudah cukup sabar selama seminggu ini. Rela direndahkan demi menjaga perasaan ibu. Tapi kalau diam terus, harga diri keluargaku yang diinjak-injak. Perlahan, aku melepaskan celemek kotor yang penuh noda minyak itu. Melipatnya rapi, dan menaruhnya di atas meja tepat di depan hidung Mbak Rini. Mbak, suaraku keluar tenang tapi tegas. Membuat tawa Mbak Rini terhenti seketika. Asal Mbak tahu, soto asap royal yang kalian makan itu emang gak bisa ditiru sembarangan orang. Karena resep itu, emang aku yang ciptain sendiri 3 tahun lalu di dapur kontrakan sempitku. Mbak Rini melotot, mulutnya terbuka mau menyela. Tapi aku langsung mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Aura jongosku hilang seketika, berganti dengan wibawa yang biasa kupakai saat memimpin ratusan staf di dapur pusat. Dan soal catering langganan pejabat yang Mbak bangga-banggakan itu? Aku tersenyum tipis. Senyum yang kubuat semanis mungkin buat dia. Itu cateringku, Mbak. Rasa Nusantara. Catering yang Mbak bilang mahal dan eksklusif itu, pemiliknya berdiri di depan Mbak sekarang. Pakai kaos oblong yang Mbak bilang dekil. Aku mengeluarkan HP dari saku celana, membuka aplikasi dashboard bisnisku, dan menunjukkan grafik omset bulan ini ke depan wajahnya. Jeng Titi langsung menjerit histeris. Tuh kan bener, aku bilang juga apa? Ya ampun, Chef Dimas, pantesan rasanya otentik banget. Ibu-ibu arisan langsung heboh, berebutan mendekatiku, seolah aku selebriti yang baru turun dari langit. Minta foto dong, Chef. Aduh, Chef, maaf ya, tadi kita nggak ngenalin. Chef, boleh minta diskon buat nikahan anakku nggak? Situasi berbalik 180 derajat dalam hitungan detik. Aku yang tadi dianggap sampah, sekarang jadi pusat perhatian. Sementara Mbak Rini, dia berdiri kaku di tengah kerumunan. Wajahnya pucat pasi kayak mayat hidup, tangannya gemetar memegang ujung taplak meja. Nggak mungkin, desis Mbak Rini pelan. Matanya nanar menatapku. Kamu bohong kan? Kamu cuma ngaku-ngaku kan biar nggak malu? Dia masih berusaha menyangkal kenyataan. Harga dirinya yang setinggi langit nggak terima. Kalau adik ipar yang dia injak-injak ternyata jauh lebih sukses dari suaminya yang cuma staf admin biasa. Mana buktinya kalau itu usahamu? Paling kamu cuma admin sosmednya doang kan? Ngaku aja, teriaknya makin histeris. Bikin malu dirinya sendiri di depan teman-temannya yang sekarang menatapnya dengan pandangan ilfil. Tepat saat itu, HP-ku berbunyi nyaring. Video call masuk. Di layar terpampang nama istri Pak Wali Kota. Aku sengaja menekan tombol loudspeaker dan mengangkatnya di depan semua orang. Halo Mas Dimas. Aduh Mas, maaf ganggu liburannya di kampung. Ini Bapak nanyain, buat acara open house besok lusa, menu soto asapnya bisa ditambah 500 porsi lagi nggak? Bapak nggak mau kalau bukan racikan Mas Dimas sendiri loh. Suara Bu Wali Kota terdengar jelas, jernih, dan berwibawa. Aku tersenyum santai. Bisa Bu, tenang saja. Nanti saya atur tim dari cabang terdekat buat handle. Kebetulan saya lagi di rumah orang tua, lagi masak menu yang sama buat arisan kakak ipar saya. Jawabanku bikin seisi ruangan menahan napas. Wah, beruntung banget kakak iparnya Mas Dimas. Pasti bangga ya punya adik hebat kayak Mas. Salam ya buat keluarganya. Sambungan telepon ditutup. Hening lagi. Tapi kali ini, hening yang mematikan buat Mbak Rini. Skakmat. Wajah Mbak Rini merah padam, campuran antara malu, marah, dan hancur lebur. Dia menatap sekeliling, berharap ada yang membela. Tapi teman-temannya malah buang muka. Sibuk bisik-bisik sambil melirik sinis ke arahnya. Gila ya si Rini, punya adik ipar sultan malah dijadain babu. Celetuk Bu Mirna pelan, tapi tajam.
sengaja biar kedengaran. Pamer tas KW, tapi kelakuan minus banget. Malu-maluin kita aja. Kata-kata itu menohok telak. Meruntuhkan sisa-sisa gengsi Mbak Rini sampai ke dasar tanah. 6 bulan berlalu sejak drama arisan itu, dan rasanya hidupku berputar 180 derajat. Aku duduk di kursi empuk kantorku di lantai 2 gedung pusat Rasa Nusantara Catering, memandang kesibukan dapur dari balik kaca jendela besar. Di bawah sana, puluhan staf berseragam putih-putih, bukan kaos oblong lusuh lagi, sedang sibuk menyiapkan ribuan boks nasi untuk acara kenegaraan. HP-ku tak henti-hentinya berdering, bukan dari tagihan atau rentenir, tapi dari klien-klien besar yang rela antre berbulan-bulan demi mencicipi masakanku. Rasanya kayak mimpi, tapi sakit di pinggang bekas nyuci piring 6 bulan lalu mengingatkanku kalau ini semua nyata. Karma itu nyata, dan dia datang lebih cepat dari kurir paket ekspres. Sementara itu, kabar dari kampung halaman terdengar miris. Gara-gara insiden di arisan itu, nama baik Mbak Rini hancur lebur di kalangan sosialita komplek. Teman-teman arisannya yang dulu memujanya sekarang berbalik memusuhinya. Bahkan Bu Mirna terang-terangan mengeluarkan dia dari grup WhatsApp arisan dengan alasan tidak satu frekuensi. Gengsi yang selama ini dia bangun mati-matian runtuh seketika, menyisakan malu yang gak ada obatnya. Dengar-dengar suaminya, kakak kandungku yang selama ini diam saja melihat istrinya berulah, akhirnya kena imbas juga. Dia dimutasi ke daerah terpencil karena ketahuan memalsukan data keuangan kantor demi menuruti gaya hidup hedon istrinya yang gak ketelungan itu. Minggu lalu, aku sempat pulang kampung sebentar buat nengok ibu. Rumah yang dulu bising dengan suara cempreng Mbak Rini, sekarang sepi, lebih damai. Mbak Rini? Dia masih ada di sana, tapi beda banget. Nggak ada lagi gamis payat mentereng atau perhiasan emas bergemerincing. Dia pakai daster kusam, wajahnya kuyu tanpa make up, duduk di teras sambil melamun. Begitu melihat mobil Pajero Sport baruku masuk halaman, dia langsung lari masuk ke kamar. Nggak berani menatap mataku. Ibu bilang dia sekarang jadi rajin ke masjid. Mungkin mulai sadar kalau di atas langit masih ada langit. Dan di atas gengsi masih ada Tuhan yang maha membolak-balikan nasib. Aku masuk ke dapur, tempat penyiksaanku dulu. Di sana, di dekat wastafel, aku melihat tumpukan piring kotor bekas makan siang. Tanpa sadar, aku tersenyum kecut. Dulu aku dipaksa berdiri di sini berjam-jam sambil dimaki-maki, dianggap sampah yang gak berguna. Sekarang, aku berdiri di sini sebagai bos besar yang omsetnya bisa buat beli harga diri Mbak Rini 10 kali lipat kalau dijual. Aku mengambil satu piring, mencucinya pelan. Bukan karena disuruh, tapi sebagai pengingat buat diriku sendiri. Jangan pernah lupa daratan. Jabatan dan harta itu titipan, bisa diambil kapan saja kalau kita sombong, persis kayak apa yang terjadi sama Mbak Rini. Mas Dimas? Suara lirih terdengar dari arah pintu dapur. Aku menoleh, melihat Mbak Rini berdiri di sana. Matanya sembab. Dia nggak berani masuk, cuma berdiri mematung di ambang pintu sambil meremas ujung dasternya. Maafin Mbak ya Mas, Mbak nyesel, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Aku mematikan keran air, mengeringkan tangan dengan lap bersih, lalu berjalan menghampirinya. Nggak ada rasa dendam lagi di hatiku, cuma rasa kasihan melihat orang yang tersesat di labirin gengsinya sendiri. Udahlah Mbak, yang lalu biar berlalu. Jawabku santai, sambil menepuk pelan bahunya. Bahu yang dulu selalu dia busungkan dengan sombong. Anggap aja ini pelajaran mahal. Hidup itu nggak perlu fake biar dilihat orang, Mbak. Sederhana tapi nyata itu jauh lebih tenang. Aku menyelipkan amplop tebal berisi uang bulanan buat ibu ke tangannya. Plus sedikit tambahan buat dia jajan. Bukan buat beli tas KW lagi, tapi buat modal usaha kecil-kecilan biar dia punya kegiatan positif. Mbak Rini menangis sesenggukan. Kali ini tangisannya tulus, bukan drama air mata buaya kayak dulu. Dia mencium tanganku, tangan adik ipar yang dulu dia hina bau bawang, berkali-kali sambil mengucapkan terima kasih. Aku cuma mengangguk, lalu pamit pergi. Di kaca spion mobil, aku melihat dia melambaikan tangan dengan wajah yang lebih ringan,
seolah beban gengsi ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Pelajaran buat kalian semua yang lagi baca cerita ini. Jangan pernah meremehkan orang dari penampilan luarnya. Orang yang kalian anggap remeh hari ini, bisa jadi adalah orang yang kalian butuhkan bantuannya besok. Dan buat para ipar atau saudara yang suka julid, ingat ya, roda kehidupan itu berputar. Jangan sampai kalian kegilas roda itu pas lagi di bawah, karena sakitnya tuh bukan main sob. Mending rendah hati, perbanyak bersyukur, dan jangan lupa, cuci piring sendiri kalau habis makan.